Ya, ini adalah perjalanan kita yang dimulai dari homestay menuju ke tempat destinasi tujuan. Cuaca Yogyakarta kala itu sangatlah panas. Bisa dilihat sendiri dari kamera bahwa cahaya yang disinarkan sangatlah terik. Dan ini kita telah sampai di tempat destinasi untuk pembuatan PSAJ Mapel Sejarah, yaitu di Taman Sari, Yogyakarta. Oke guys, jadi kita udah sampai di Taman Sari. Kita destinasinya di Taman Sari. Rame banget guys, rame banget. Ya, because ini weekend, hari Sabtu. Jadi ya mau nggak mau rame. Kemudian ini adalah pintu masuk menuju Taman Sari. Dan di bagian sini terdapat loket tiket untuk masuk ke destinasi wisata tersebut. Ya, jadi guys, kita udah dapet di dalam Taman Sari kita dapat gelang sih 15.000. Ya, lumayan sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, demi sejarah. Mantap. Ini adalah pemandangan pertama yang kita lihat setelah melewati pintu masuk dan memasuki area pertama di Taman Sari, Yogyakarta. Di dalamnya terdapat dua kolam, yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri dari arah datanya kita masuk. Dibangun pada tahun 1758, kompleks Istana Air ini terdiri dari 57 bangunan di atas area seluas 12.600 meter persegi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat beristirahat dan rekreasi para bangsawan, kompleks ini juga menjadi benteng pertahanan sekaligus gudang mesio dari Keraton Yogyakarta. Keindahan arsitekturnya merupakan percampuran aliran Hindu-Buddha, Jawa Islam, Portugis, dan Eropa. Nama Ambar Binangun berasal dari kata ambar yang berarti harum dan binangun dari kata dasar bangun. Dan arti keseluruhannya itu suatu tempat yang dibangun dengan cita rasa keharuman dan keasrian. Pesanggerahan ini dikenal subur sebab dekat dengan Sungai Bedok. Di samping pohon-pohon perdu seperti beringin, sawo kecil, dan tanaman bunga seperti melati dan kenanga, yang tumbuh di tanah sekitar pesanggerahan, terdapat pula tumbuhan palawija. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, air pengisi kolam di pesanggerahan yang semula diambil dari Kedung Bayam diganti dengan air yang bersumber dari Dusun Tempuran. Jadi Taman Sari merupakan sebuah taman air yang berada di dalam sebuah benteng. Dulunya fungsi dari Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan Hamengkubuwono I, permaisuri, anak-anak, dan para kerabatnya. Tak heran, Taman Sari memiliki beberapa area di antara kolam pemandian, tempat ganti pakaian, taman-taman, dan ruangan untuk menari. Beralokasi di daerah timur laut kota, fungsi pertama dari Pesanggerahan Ambarukmo adalah sebagai tempat menyambut tamu Belanda dari Surakarta. Mereka akan dijamu dengan buah-buahan seperti buah siwalan, mandalika, mundung, duku, dan pisang mundu yang diambil dari kebun sekitar Pesanggerahan. Selain kebun buah, di kawasan Pesanggerahan Ambarukmo juga terdapat kebun anggrek yang berada di sisi selatan dan kebun sayur serta palawija di sisi timur dari Pesanggerahan ini. Pesanggerahan ini sempat beralih fungsi menjadi tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono VII usai lengser ke Prabon pada 27 Oktober 1920. Pada peta Taman Sari tahun 1890, di taman ini tidak hanya ragam vegetasi khas keraton saja yang tumbuh, tetapi pada satu bangunan Umbul Binangun terdapat tanaman bunga yang banyak ditumbuhi bunga-bunga kenanga. Bunga ini yang digunakan oleh para putri untuk membuat minyak cem-ceman yang dicampur oleh pandan dan nilam untuk perawat kesuburan rambut. Terdapat pula Pesanggerahan Ambar Binangun. Pesanggerahan ini dibangun semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada bulan Syaban tahun 1784, ditandai dengan Candra Sangkala yaitu Tirtahasira sebanding ratu. Candra Sangkala ini bermakna suatu pembuatan tempat pemandian, pertirtaan, dan pesanggerahan atas cita raja sebagai tempat peristirahatan saat berpesiar bersama keluarga dan kerabat. Kemudian kawasan Ambarukmo. Dibangun sejak pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II, kawasan Ambarukmo dahulu bernama Pesanggerahan Jeno. Pesanggerahan ini kerap disebut kebun Jeno sebab banyak ditemukan pohon anggur yang ditanam di areanya. Semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VI, kebun Jeno berubah menjadi Pesanggerahan Harjapurna dan berubah nama menjadi Pesanggerahan Ambarukmo semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Nama Ambarukmo sendiri berasal dari kata ambar yang berarti harum dan rukmo yang berarti emas dan gemilau. Dengan demikian, makna nama itu yakni sebuah tempat yang harum, luhur, gemilau, laksana, dan emas. Jadi itulah tempat wisata yang kita kunjungi dan sejarah-sejarah yang telah kita dapatkan dari tempat ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita sharing pada kalian dapat bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan jika kalian ingin mengunjungi tempat ini sangat recommended, dengan harga 15.000 kalian udah bisa berkeliling jauh banget ya. Jauh banget, dan tempatnya bagus. Dan, dan sejarahnya juga bagus menurut kita berdua. Jadi sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.